dari kelompok 2 ingin memaparkan materi tentang translasi dan refleksi. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Kamila Narasila. Perkenalkan nama saya Intan Syahrani. Perkenalkan nama saya Indira Unika Pasulu. Perkenalkan nama saya Rifani Arsyarudin. Perkenalkan saya Ayla Tabina Zahra. Saya Muhammad Dafa Alumuni. Hashtagnya apa kawan-kawan? Matematika mudah dan tetap semangat kawan. Translasi adalah transformasi geometri yang menggeser setiap titik suatu objek atau ruang yang dimana bangun ruang tersebut harus dengan jarak yang sama dan arah yang tertentu. Adapun sifat-sifat dalam translasi yaitu 1. Setiap bangun yang ditranslasi tidak berubah bentuk dan ukurannya. Dan yang kedua, 2 buah translasi berturut-turut dapat digantikan dengan translasi tunggal. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal translasi. Yang pertama, tentukan bayangan X tambah 3, Y menghasilkan 6 oleh translasi min 1,4. Selanjutnya kita masuk ke rumusnya. X, Y ditranslasikan kepada A dan B menghasilkan X aksen dan Y aksen. X aksen sama dengan X tambah A menghasilkan X sama dengan X aksen kurang A. Begitupun dengan Y. Y aksen sama dengan Y tambah B menghasilkan Y sama dengan Y kurang B. Selanjutnya kita masuk ke pengerjaan soalnya. Nah, untuk nilai A itu min 1 dan untuk nilai B 4. Yang pertama kalian tulis X kurang X dikurang 1. Dan ditambah 3 buka kurung Y dikurang 4 sama dengan 6. Selanjutnya X tambah 1 ditambah dengan 3 Y dikurang 12 sama dengan 6. Selanjutnya X tambah 3Y dikurang 11 sama dengan 6. 11 itu dari plus 1 dikurang 12 sama dengan min 11. Kalian jangan lupa tambahi X aksen, Y aksen juga. Selanjutnya X aksen ditambah 3Y menghasilkan 17. Ini dia jawaban akhirnya. Mengapa bisa 17? Karena min 11 dipindah ruaskan di sebelah kanan, itu berubah jadi plus, jadi 11. Jadi 6 tambah 11 itu 17. Selanjutnya ada refleksi. Refleksi adalah jenis transformasi geometri yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik yang dipindahkan. Dalam refleksi, bayangan yang ada di dalam cermin akan selalu sama dengan benda yang akan dicerminkan. Refleksi juga memiliki beberapa sifat, yaitu 1. Jarak titik awal ke cermin akan sama dengan jarak bayangan ke cermin. Dan yang kedua, garis penghubung antara titik asal ke titik bayangan akan tegak lurus pada cermin. Dan yang terakhir atau yang ketiga, semua garis penghubung antara titik asal dan titik bayang akan saling sejajar. Selanjutnya, jenis-jenis refleksi. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu X. Kedua, refleksi terhadap sumbu Y. 3. Refleksi pada titik asal atau pusat. 4. Refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X. 5. Refleksi terhadap sumbu Y sama dengan minus X. 6. Refleksi terhadap sumbu X sama dengan H.
Dan yang terakhir ada refleksi pada sumbu Y sama dengan K. Di sini saya akan membahas satu persatu untuk rumus dan juga contoh soalnya. Oke baik, jadi ini adalah rumus-rumus dari jenis-jenis refleksi yang sudah disebutkan oleh Ara tadi. Yang pertama itu ada refleksi terhadap sumbu X. Nah, di sini awalnya dari X, Y, direfleksikan terhadap sumbu X akan menjadi X, min Y. Nah, kalau terhadap sumbu X, yang direfleksikan terhadap sumbu Y, ini X, Y-nya, yang berubah itu cuma X-nya menjadi minus, Y-nya tetap. Nah, ini untuk yang nomor 3 itu ada terhadap titik asal atau yang biasa disebut titik pusat 0,0. Di sini awalnya itu dia X, Y, direfleksikan terhadap titik asal 0,0, dia akan menjadi minus X, minus Y. Tidak ada perubahan posisi, namun yang berubah cuman positifnya menjadi negatif. Itu ada refleksi terhadap garis X sama dengan H. H-nya ini opsional, bisa diganti mulai dari huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Selanjutnya, di sini untuk rumusnya itu awalnya X, Y, direfleksikan terhadap garis X sama dengan H. Untuk rumusnya itu 2H dikurang X, Y. Jadi yang dikurangi itu X-nya. 5, terhadap garis Y sama dengan K. Nah, ini K-nya juga sama dengan H, opsional bisa diganti dengan huruf lain. Di sini awalnya X, Y, direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K. Rumusnya itu X, 2K dikurangi Y. Jadi yang dikurangi itu Y-nya. Yang keenam ada terhadap garis Y sama dengan X. Nah, di sini awalnya itu X, Y menjadi Y, X. Jadi terbalik. Yang ketujuh itu ada terhadap garis Y sama dengan minus X. Jadi hampir sama dengan nomor 6, cuma di sini minus X. Sama hasilnya juga nanti sama Y, X, cuman ini ada minusnya. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya, yaitu tentukan hasil pencerminan titik 2,5 terhadap yang pertama sumbu X. Nah, langsung saja kita masukkan. Nah, seperti ini. Jadi kalau terhadap sumbu X yang berubah itu Y-nya. Selanjutnya terhadap sumbu Y. Dari rumusnya tadi, kalau terhadap sumbu Y itu yang berubah adalah X-nya. Kalau terhadap sumbu X yang berubah adalah Y-nya. Nah, selanjutnya yaitu terhadap titik asal 0,0. Nah, awalnya di sini 2,5. Refleksikan terhadap titik asal kan 0,0, dia akan menjadi minus 2, minus 5. Dari rumusnya tadi, kalau awalnya dia X, Y, dia akan menjadi minus X, minus Y. Selanjutnya yaitu terhadap garis X sama dengan 4. Nah, rumusnya tadi X, Y, yaitu 2,5. Nah, di sini X-nya itu sama dengan 4, ada di soal. Nah, di sini kan rumusnya tadi 2H dikurang X. 2H dikurang X. 4-nya dari mana? Dari H-nya. Nah, jadi ini 4 itu sama dengan H. Nah, dikurang X. X-nya berapa? 2. Y. Y-nya itu 5. Jadi ini dia bayangan dari 2,5. Selanjutnya untuk soal yang kelima, yaitu terhadap garis Y sama dengan 6. Sama dengan X, cuman bedanya yang dikurangi itu cuman bagian Y-nya. Jadi ini dia bayangannya. Selanjutnya untuk soal 2 terakhir, yaitu terhadap garis X sama dengan Y dan terhadap garis Y sama dengan X. Awalnya dia di sini X, Y menjadi Y, X. Nah, jadi dibalik saja teman. Nah, untuk yang terakhir itu terhadap garis Y sama dengan minus X. Jadi ada minusnya. Di sini awalnya X, Y menjadi minus Y, minus X. Nah, ditambah saja minusnya. Nah, ini dia kalau contoh soalnya itu berbentuk persamaan garis, bukan lagi berbentuk titik seperti tadi. Nah, di sini soalnya sebuah garis 2X tambah 3Y sama dengan 6 dicerminkan terhadap yang pertama itu ada sumbu X. Jadi di sini untuk penyelesaiannya itu kita menggunakan perkalian matriks identitas. Untuk sumbu X itu hasil akhirnya itu menjadi X, minus Y. Nah, X, minus Y. Y ini minus Ki, berarti kita kasih minus di sini satunya. Kalian nggak usah fokus sama angka 0 ini, kalian cuma perlu fokus sama angka 1. 2 dikali X aksen, 2X aksen. Plus 3 dikali minus Y sama dengan minus 3Y aksen sama dengan 6. Jadi ini dia bayangannya. Nah, saya ada cara mudahnya atau camut. Di sini 2X sama 3Y sama dengan 6. Nah, di sini kan sumbu X itu akan menjadi X, minus Y. Jadi di sini X-nya langsung kita kali saja sama X, karena kan dia positif itu jadi tetap positif. Tambah aksen, tambah 3, Y-nya di sini berapa? Minus Y. Minus Y sama dengan 6. Nah, 2 kali X aksen, 2X aksen ditambah 3, 3 dikali minus Y itu minus 3Y.
sama dengan 6. Nah, sama kan guys hasilnya dengan yang tadi. Boleh dicoba kalau misalnya kalian tidak mau ribet menggunakan matriks identitas, boleh menggunakan cara ini. Berikutnya yaitu terhadap titik asal. Titik asal seperti yang kita ketahui tadi dari rumus, dia akan menjadi minus x, minus y, dua-duanya akan menjadi minus. Jadi di sini kita masukkan saja nilai x-nya itu minus x, jadi kita kali minus x, ditambah 3y. Y-nya berapa? Minus y. Jadi kita kalikan 2 dikali minus y itu minus 2x aksen, plus 3 dikali minus y aksen itu minus 3y aksen sama dengan 6. Ini untuk cara mudahnya. Untuk cara matriks identitasnya seperti ini. Selanjutnya yaitu terhadap garis Y sama dengan X. X-nya ini positif, teman. Nah, seperti yang kita ketahui dari rumus, dia akan menjadi Y, X. Jadi kita langsung masukkan saja. Untuk nilai X-nya di sini apa? Dia menjadi Y. Jadi kita kalikan Y. Untuk 3Y, Y-nya di sini apa? Dia menjadi X. Jadi kita kali X sama dengan 6. 2 dikali X, 2Y. 2 dikali Y, yaitu 2Y ditambah 3 dikali X itu 3X sama dengan 6. Sama halnya jika menggunakan matriks identitas. Selanjutnya yaitu terhadap garis X sama dengan 4. Ini kita tetap menggunakan rumus. Ini langsung saja X, Y, X-nya ini kan 4. Nah, di sini untuk rumusnya tadi kan 2H dikurang X. Kalau terhadap garis X yang dikurang itu X-nya. Y-nya tetap. Nah, 2 dikali 4. Kenapa 4? Karena X-nya itu 4. Ini 4 sama halnya dengan H. 2 kali 4 itu 8. 8 kurang X, Y. Jadi sampai di sini saja karena kita tidak tahu nilai atau angka dari X dan Y. Langsung kita masukkan saja. Oke, baik teman-teman, jadi mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai rumus dari jenis-jenis refleksi dan juga contoh-contoh soal yang sudah saya bahas tadi. Semoga teman-teman dapat mengerti dan tetap semangat teman-teman. #matematika mudah. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Bye. Aku mau tidur. Wabarakatuh. Halo Sobat Matematika.